Assalamualaikum lur, berjumpa lagi. Hari ini kita akan membongkar radiator mobil Daihatsu Zebra ya lur. Ini terjadi kebocoran di lower tanknya ya, di bagian bawah. Kita mendeteksi kebocoran di sela-sela solderan lower tank dengan radiatornya ya lur. Nah, ini kan kita coba, kita bongkar dan kita perbaiki sendiri ya lur. Untuk membukanya kita siapkan kunci ukuran 10 sama 12 sama obeng ya, untuk membuka pengikat selang radiatornya ya lur. Pertama-tama kita lepas dulu untuk shroud fan-nya ya lur, pakai kunci 10 ya. Kita lepas dulu, ada 4 baut, kemudian kita taruh di belakang atau di atasnya kipasnya ya lur, gitu aja ya, gak usah dilepas keluar. Untuk melepas radiator kita gunakan kunci ukuran 12 ya lur, kemudian kita lepas selang radiatornya. Udah selesai, gitu aja ya, atas bawah kita lepas, kemudian kita angkat radiatornya seperti itu aja ya lur. Kita lanjut untuk proses berikutnya ya lur. Untuk penyolderan kita gunakan tabung gas kecil ini ya lur. Nah seperti ini ya, kita siapkan air di wadah, kita kasih es batu ya, kita isi dulu untuk tabung gasnya ini ya, menggunakan seperti ini lur alatnya lur, nggak tahu namanya apa ini lur, kita beli online lur. Nah kita isi dulu, nanti menggunakan tabung LPG 3 kilo kita pindahkan ya lur. Untuk pengisiannya jangan terlalu lama ya lur, itu kira-kira sekitar 2 menit aja sudah cukup itu lur ya. Dari tabung LPG nya kita taruh di atas, kemudian untuk tabung kecil ini kita masukkan ke dalam air yang ada es batunya ini ya lur, biar dingin, biar cepat masuk lur kalau dikasih es batu. Untuk cara pengisiannya gampang ya lur, bisa dilihat seperti di video ini ya lur, seperti ini aja ya, tinggal ngikutin aja kalau dulur-dulur mau nyoba. Yang terpenting adalah untuk posisi gas melonnya ya, gas 3 kilonya harus lebih tinggi dari tabung yang kecil itu ya lur, itu harus lebih tinggi tabung melonnya ya. Taruh di kursi dan posisinya harus terbalik ya lur, untuk tabung melonnya ya, menghadap ke bawah ya. Kemudian kita timer sekitar 2 menit untuk pengisian. Kalau dalam proses pengisian tabung kecil sudah selesai ya lur, dalam melepas regulator gas melonnya hati-hati ya lur, karena ada sisa gas di selangnya ya lur. Maaf ya lur, proses membuka lower tanknya ini nggak kerekam ternyata lur ya. Ya seperti ini ya lur dalamannya ya. Kalau menggunakan coolant ya, bersih ya lur dalamnya ya, nggak ada keraknya sama sekali lur. Seperti itu ya lur. Apalagi kalau kita pakai radiator aluminium, tambah bagus lagi tuh. Untuk sisa-sisa timah dari proses pelepasan lower tank tadi ya lur, kita kumpulkan, kemudian kita cairkan lagi agar kita bisa gunakan lagi lur. Lumayan hemat lur. Nah, cuman seperti gampang, kita panasi terus kemudian kita lelehkan aja. Proses pencairan timah ini lur juga berfungsi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat di timah ya. Apabila dulur-dulur mencairkan untuk timah yang belinya batangan, itu prosesnya harus seperti ini lur, untuk membersihkan kotorannya lur, agar bisa digunakan di saat menyolder itu hasilnya bisa bagus ya lur. Apabila timah sudah mencair, kita bentuk aja ya lur, supaya nanti saat proses penyolderan itu gampang ya lur. Oh ya lur, untuk menyolder radiator kita butuh minyak solder ya lur. Kita buat aja ya dari seng baterai ya, kemudian kita kasih HCl ya, kita campur aja. Proses ini kalau bisa di ruang terbuka ya lur, soalnya gasnya beracun. Sebelum disolder, untuk bidang yang mau disolder kita kasih minyak solder dulu ya lur, yang kita buat dari baterai sama HCl tadi ya lur. Nah, supaya saat penyolderan itu gampang dan bisa nempel dengan baik.
Kemudian untuk bidang yang mau disolder itu kita panasi sebentar ya lur, agar panas nanti biar timahnya bisa menempel sempurna ya lur. Kalau kondisi dingin nanti agak susah lur. Nah seperti ini lur, kita panasi dulu baru kita kasih timah dan kita solder ya lur. Untuk proses penyolderan radiator kita gunakan solder bakar ya lur. Nah seperti ini ya solder. Sebenarnya apabila radiator ini bocornya belum terlalu parah ya lur, bisa menggunakan lem besi ya lur. Ya nanti yang penting dalamannya itu airnya dikeluarin dulu ya lur. Nah kita lem aja pakai lem besi sebenarnya kalau belum parah, karena ini sudah parah ya lur, makanya saya bongkar sekalian. Penggunaan lem besi ini bisa digunakan saat darurat ya lur, dan kondisi-kondisi darurat ya lur. Oh iya lur, kalau dulu-dulu melihat dalam proses perbaikan ini tidak seperti di tukang servis radiator ya lur, karena kita lakukan sendiri ya dengan alat-alat yang kita punya, alat-alat yang sederhana saja ya. Ini bisa apabila dulu-dulu jauh dari tukang radiator ya, memang kalau parah bisa diperbaiki sendiri seperti ini ya lur. Yang penting dalam proses penyolderan itu soldernya mateng ya lur, biar awet dan kuat. Dalam proses pelepasan lower tank atau upper tank itu sebenarnya juga gampang lur. Dulu-dulu bisa melakukannya sambil dipanasi untuk yang timah yang menempel itu, kemudian kita lower tank atau upper tanknya kita pukul-pukul pakai kayu ya lur, jangan pakai besi ya, nanti akan keluar sendiri itu nih timahnya itu. Tapi posisinya harus berdiri ya lur, bukan posisi seperti ini ya. Ada beberapa masalah di radiator itu yang bisa menyebabkan mesin itu jadi overheat ya lur. Yang paling umum, yang paling sering itu biasanya adalah kebocoran, walaupun sejarum itu aja ya, kecil sekali itu bisa menyebabkan overheat ya lur, karena ada angin yang masuk ke radiator itu ya. Terus yang kedua itu angin terjebak di radiator ya lur, itu biasanya waktu ngisi atau bersihin terus diisi lagi dengan air, radiator itu lupa dibuang anginnya ya. Terus yang ketiga itu masalah ditutup radiatornya. Lah ini yang kadang-kadang kita abai untuk melakukan pengecekan ya. Ini sangat penting sekali ya lur untuk tutup radiator ini. Ciri-cirinya ketika kita jalan jauh gitu ya, air di reservoir itu bukan berkurang nambah banyak. Nah itu dari standarnya, itu salah satu ciri tutup radiator rusak ya lur. Terus mesin menjadi overheat ya lur. Kita lanjutkan proses penyolderan di bagian sampingnya ya lur. Nah kita kasih minyak solder dulu, kemudian kita kasih timahnya ya. Oh iya lur, untuk kepala solder bakar saya ini kecil ya lur, jadi cepet dingin ya. Nah beda dengan punya tukang radiator itu kan besar-besar memang kepala soldernya ini ya. Jadi saat merapikan solderannya ya lur, kita bantu dengan api, kita arahkan langsung ke kepala soldernya ya lur. Jadi nanti kadang-kadang tidak ada risiko untuk lubang pembuangan itu, kadang-kadang ada terjadi kebocoran. Nanti santai aja lur, bisa di solder juga lur, gampang banget lur. Ya, biar rapi dan matang ya lur, seperti ini ya. Ini saya lakukan perbaikan sendiri ini karena tukang servis radiatornya tutup semua ya lur, karena saat saya perbaikan ini libur panjang ya lur ini. Oh iya lur, apabila terus mau memperbaiki radiator sendiri untuk membersihkan kisi-kisi bagian dalam ya, apabila radiator masih menggunakan air itu kan banyak kerak-kerak yang menyumbat ya lur. Itu bisa menggunakan besi tipis yang ada di dalamnya wiper itu lur, wiper bekas itu bisa dibuka karetnya, itu dalamnya ada besi tipisnya, pakai itu lur. Tapi hati-hati ya lur, sambil dikasih air ya, biar kisi-kisinya tidak luka ya, sambil dialinin air gitu lur.
Proses penyolderan ini dilakukan sampai semua bidang yang disolder itu tertutup rapat sempurna ya lur, biar tidak terjadi kebocoran ya. Nanti kalau sudah selesai kita tes pakai air ya, kita pakai air. Nah, tutup semua lubang-lubang, kemudian kasih air ya. Kalau ada kebocoran nanti kelihatan lur. Kasih tekanan pakai tiupan udara ya lur. Oh iya lur, untuk mengecek kebocoran di kisi-kisi luar ya lur, yang biasanya itu ada kebocoran itu kecil-kecil lur, itu agak susah untuk ngeceknya lur. Nah, caranya itu radiator kita isi dengan air seperti tadi, kemudian kisi-kisi luar kita panasin dengan api lur. Nah, api yang buat buat nyolder ini ya, tapi jangan lama-lama ya lur, nanti takut jaring-jaringnya timahnya meleleh ya lur. Jadi dipanasin gitu, nanti akan kelihatan, nanti yang bocor itu akan kelihatan. Biasanya kecil-kecil itu lur. Nah, itu yang sering-sering dibilang orang-orang kok airnya berkurang tapi kok enggak bocor. Nah, itu biasanya di kisi-kisinya itu. Nah, ini kalau nyoldernya di kisi-kisi, kalau bukan orang yang ahli di radiator agak susah ya lur. Jadi bisa mungkin bahwa kalau enggak punya keahlian menyolder ya mending dibawa ke tukang radiator aja ya. Di radiator saya ini juga ada kebocoran ya lur, di kisi-kisinya ada 3 tempat ini juga sekalian saya solder nanti ya. Kecil-kecil sekali lur, jadi bocornya tidak muncrat, cuman kayak gelembung gitu, gelembung gitu, karena pakai coolant jadi kelihatan ya lur. Kalau pakai air biasa biasanya jarang ya. Kalau pakai air biasa biasanya putih-putih gitu lur, kalau ada kebocoran itu. Nah, ada bekas putih-putihnya itu. Di mobil saya ini kemarin untuk temperaturnya itu naik sekitar 1/4 ya lur. Nah, tapi yang jadi masalah saya itu di tabung reservoir itu airnya selalu berkurang gitu. Kita tambahin berkurang terus. Kita cari-cari kebocorannya tuh kok nggak nampak gitu loh. Ternyata di kisi-kisinya. Nah, itu ada bocor 3 itu, cuman berupa gelembung-gelembung itu. Tapi kalau buat perjalanan jauh ya lama-lama habis juga lur untuk air tampungan di reservoir itu. Nah, terus kemarin temperatur naik separuh. Nah, separuh baru saya cari, ternyata kebocoran di lower tanknya itu. Bagi dulur-dulur semua yang merasa mobil Zebra atau Espasnya itu untuk air reservoir selalu berkurang ya, mungkin ini salah satu penyebabnya ya lur. Pasti ada kebocoran walaupun kecil gitu ya. Kalau kebocoran di silinder head itu biasanya kan airnya muncrat lur dari tutup radiator itu, kalau dibuka tuh muncrat gitu. Karena dalam proses penyolderan sama pengetesan ini sudah selesai ya lur, dan alhamdulillah sudah tidak ada kebocoran lagi. Habis ini kita akan pasang ke mobilnya ya lur. Terima kasih ya lur sudah menonton video saya ini, semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.